Kami dari kelompok 5, saya Delia Sipuspita, Saya Nazifah. Saya Amel. Saya Jahra. akan mewawancarai seorang guru yang bertemakan tentang keragaman di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini aku Delia Sipuspita mau wawancara nih sama ibu. Ibu dengan nama siapa? Ibu Nova, Jabatannya apa Bu, kalau boleh tahu? guru bahasa Inggris. Oke, di sini aku mau nanya sedikit tentang keberagaman. Menurut Ibu, bagaimana tentang keberagaman di Indonesia? Keberagaman pasti ya. Kita terdiri dari banyak suku, agama, budaya. Nah, disitulah keragaman itu indah. Ya, keragaman itu indah sebetulnya. Tapi kadang-kadang keragaman itu juga menjadikan konflik di masyarakat. Menurut Ibu, tentang harmoni gimana? Wah, harus dijalin di semua kalangan, di semua masyarakat, lingkungan, di semua sekolah, sampai yang besar, yang kecil. Harmoni mah harus, kalau tidak terjaga harmonis, dikhawatirkan ada konflik yang bisa memicu perpecahan, permusuhan gitu ya. Nah, untuk menjaga harmonis itu diperlukan sebuah kesadaran dari semua pihak. Ini tentang komplikasi dan bagaimana mengatasi komplikasinya gimana Bu? Menurut Ibu? Konflik ya. Ini agak susah sih untuk mengatasi konflik itu ya. Karena apa? Ada pihak yang merasa benar, ada pihak yang tidak merasa puas, ada pihak yang merasa bahwa dia harus mengambil keuntungan dari situ. Jadi untuk mengatasi konflik itu duduk bersama. Kalau tidak bisa duduk bersama secara personil, minta bantuan kepada orang yang dituakan, tokoh-tokoh. Kalaupun itu tidak bisa juga, ya harus lari ke aparat mungkin untuk mengatasi konflik perbedaan gitu. Takutnya kalau tidak dijalani seperti begitu, kita takutnya meluas. Ini tentang keadilan di Indonesia dan apakah sudah merasa adil tentang hukum di Indonesia belum Bu? Karena ibu belum pernah berhubungan dengan hukum ya, tapi kalau melihat beberapa kasus, ada dibilang adil, ada yang tidak adil. Jadi ibu juga harus memahami, kita semua sih harus memahami dari sudut mana sih kok si kasus keadilan, terutama yang yang dalam persidangan misalnya maling ayam sekian bulan, sekian tahun, tapi miliaran hanya sekian. Itu juga kan saya tidak tahu apakah itu ada unsur ketidakadilan di pengadilan dan sebagainya. Tapi kalau untuk menjaga keharmonisan, menjaga kebersamaan, tadi satu lagi tuh perbedaan ya. Ini memang harus ditegakkan keadilan supaya aman gitu. Kalau tidak aman pasti kisruh dong dengan beberapa kasus pengadilan ya. Seperti yang kasus tambang timah itu. Nah, itu kan juga tidak, ya mudah-mudahan aja lah Indonesia punya penegak hukum yang adil, tidak terhitung oleh uang, tidak terhitung oleh sogok, tidak tergiur oleh kepentingan pribadi. Ibu, ada yang terakhir tentang toleransi agama di Indonesia. Menurut Ibu bagaimana tuh? Kalau saya lihat sih sudah bagus. Di sekolah aja misalnya toleransi agamanya sudah bagus. Artinya tidak ada gap-gapan. Dia mah non muslim, dia mah muslim gitu, tidak muslim. Nah, itu kan tidak tampak di sekolah. Mudah-mudahan di masyarakat juga, tapi meskipun ada beberapa di lingkungan yang keharmonisan keagamaan itu
terjadi konflik gitu. Ada aja sih gitu ya. Jadi kalau dibilang bagaimana, itu mah pasti perkembangannya, dinamika kehidupan beragama pasti ada aja. Kembali ke personil masing-masing, di mana sikap kita untuk menjaga keadilan, di mana sikap kita untuk menjaga keharmonisan, bagaimana sikap kita untuk yang terakhir tadi teh toleransi beragama. Ya, artinya masing-masing individu harus punya prinsip, harus punya pemahaman yang baik tentang semua ini gitu ya. Sekian wawancara dari kelompok 5 tentang keberagaman dan harmoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.